Pengrebongan ini adalah suatu konsep di mana ritual yang dibuat sedemikian rupa yang merupakan suatu perayaan, suatu kemenangan, pesta rakyat antara raja dengan masyarakat atau kerama adatnya. Ini mitologi dari suatu keberhasilan, suatu peperangan melawan dulu itu dengan Sasak, seperti itu. Desa tua di Bali dipastikan mempunyai suatu tradisi yang sudah pasti mengandung pesan simbolik yang penuh makna. Salah satunya di Desa Kesiman yang merupakan desa tua yang berada di Bali Selatan. Di desa lain biasa disebut dengan tradisi pengusaban, di mana di Kesiman disebut ngilen atau pengilen-ilen di Pura Petilan. Tradisi ngerebong yang dimiliki desa adat Kesiman divisualisasikan dalam kemenangan peperangan. Menang perang yang dimaksud adalah proses ekspansi Badung Bali ke Lombok atau Sasak pada zamannya, di mana di Badung sebelum 1860 didominasi dari kerajaan Kesiman. Anak Agung Murah Bagus Tunggal Prasta. Sahabat desa ring desa adat Kesiman. Ngerebong ini sebetulnya itu sudah tradisi dari zaman kerajaan dulu, waktu zaman kerajaan Kesiman. Jadi ini salah satu pekardi dari Ida Cokorda sebagai penguasa Badung pada saat itu, dan beliau membuat konsep ngerebong ini. Jadi kalau identiknya ngerebong ini sebetulnya di Kesiman ini adalah identik dengan galungan Kesiman. Prosesi upacara penggerebongan dilakukan Redite Pon Medangsia sejak pagi dan dilakukan upacara tabuhrah terdahulunya. Tujuannya untuk membangkitkan guna raja untuk disomil atau diharmoniskan agar patuh dengan arahan guna Satwam. Dengan demikian, guna raja menjadi bersifat positif, memberi semangat untuk kuat menghadapi berbagai gejolak kehidupan. Diawali dengan upacara nyanjan dan luhur. Tujuan upacara ini untuk memohon kekuatan suci Betara Betari agar turun melalui perdasarnya dari para umat, dari para manca dan prasanak pangerep, umumnya para pengusung rangda dan pepatihnya setelah dilakukan upacara nyanjan dan luhur itu dalam keadaan trans atau kerauhan. Selanjutnya, semua pelawatan barong dan rangda serta para pepatih yang trans itu keluar dari Kuri Agung, terus mengelilingi Wantilan dengan cara presawia sebanyak 3 kali. Mengelilingi dengan cara presawia itu adalah para pelawatan barong rangda dan pepatihnya bergerak dari timur ke utara, ke barat, ke selatan, dan kembali ke timur, terus demikian sampai 3 kali putaran. Saat melakukan presawia itu, para pepatih melakukan ngunying atau yang dipakai ngurek dengan keris tajam sungguhan. Dada para pepatih tidak sedikit pun terluka. Kalau sudah acara presawia ini selesai, semuanya kembali ke Gedung Agung dengan upacara pengeluhuran. Dalam suatu ritualnya, prosesi pengrebongan dibuat semikian apik sehingga sampai di tradisi pengrebongan ini masuk warisan budaya tak benda di Kementerian RI. Ini suatu proses bagaimana suatu sejarah itu dilaksanakan suatu tatanan adat dan agama. Nah, ini dilaksanakan suatu konsep bagaimana tentang turun-temurun, kemudian dalam hal ini apa yang tadi dilakukan seperti meintar itu adalah berupa nyomyang bute, kemudian menetralisir bute, kemudian ada terakhir itu bagaimana bute itu menjadi dewa. Nah, seperti itu konsepnya. Iya, benar. Ngerebong adalah sebuah pengilen yang dilaksanakan di Pura Agung Petilan untuk menciptakan keseimbangan dunia.
Lebih lanjut, tradisi ini sudah dipatenkan sejak tahun 1937, namun telah dilaksanakan dengan kapasitas yang lebih kecil di area kerajaan atau Puri Kesiman. Ada beberapa rangkaian yang wajib dilaksanakan sehubungan dengan ngerebong, yakni ngerebak yang dilaksanakan pada Umanis Galungan, dilanjutkan dengan Pamendakan Agung pada Paing Kuningan, dan terakhir adalah ngerebong. Tradisi ini melibatkan semua mangku pepatih yang merupakan wilayah desa Kesiman terdahulu. Dahulu diyakini Puri Kesiman memiliki wilayah yang sangat luas hingga ke desa Sanur dan Pemogan. Jadi, yang tampil ke Pura Agung Petilan saat pelaksanaan pengerebongan adalah Sesunan yang merupakan wari Puri Kesiman. Desa Kesiman dulu, kerajaan Kesiman itu merupakan bagian daripada pusat pemerintahan Badung pada zamannya, sempat di Kesiman. Artinya Kesiman itu ada wilayah dari Plage sampai Uluwatu. Apakah yang mengikuti prosesi ngerebong ini adalah wari dari Puri Kesiman saja atau juga masyarakat umum secara luas yang tergabung dari desa-desa penaklukan Sasak pada waktu terdahulunya? Begini, kalau untuk kegiatan pengerebongan ini, selain dari 32 Banjar ini, ada juga dari yang sering lunge kesini itu ada dari Pemogan, ada dari Singgi Sanur, ada dari Bukul, ada dari Ubung, dan daerah-daerah lain, dan masyarakat umum. Untuk kali ini pengerebongan yang dilaksanakan hari ini diawali dulu dengan adanya para Yohane memenjor seperti itu, penjor-penjor dengan ukuran agung yang besar, dan itu pun semua dengan sukacita dilaksanakan. Mereka tanpa ada biaya dari desa adat, tidak ada. Semua dari 32 Banjar adat sepetrunnya semua bersukacita untuk ikut melaksanakan prosesi pengerebongan ini. Ada juga dari sisi kuliner, semua kuliner yang asli dari desa adat, utamanya desa adat itu semua dijual di sini. Kemudian masyarakat itu membeli dan diaturkan di rumahnya juga masing-masing di Kemulan, di Batariang Guru. Nah, seperti itu konsepnya, seperti dianggap megalungnya Kesiman. Dalam pelaksanaan ngerebong yang unik adalah keris, ngurek, dan pencor yang megah. Dalam tradisi ini sejumlah pemedak trans atau kesurupan dengan menusukkan keris ke tubuhnya, bahkan ada yang menusukkan di bagian matanya. Berdasarkan buku hasil penelitian sejarah pura yang dilakukan oleh Institut Hindu Dharma tahun 1979 di Denpasar, upacara pengerebongan tergolong upacara butayatnya atau pecaruan, sehingga upacara pengerebongan itu bertujuan untuk mengingatkan umat Hindu melalui media ritual sakral untuk memelihara keharmonisan hubungan antar manusia dengan Tuhannya, antara manusia dengan sesama umat manusia, dan dengan alam lingkungannya dalam konteks terhita karana. Kemudian yang trends para pemangku pepatih itu kebanyakan cenderung yang muda-muda. Apakah dari dulunya memang yang muda-muda saja yang trends atau kesurupan tersebut, atau beriring waktu itu berganti begitu saja? Begini, karena dulu dari data, dari foto yang kami dapat, informasi juga dari mau tua, mau muda, dari dulu tidak pernah terbayangkan seperti itu, karena banyak juga yang menonton di sini, banyak yang istilahnya tanpa sadar juga tahu-tahu tren seperti itu gitu kan. Nah ini karena banyak yang masyarakat yang ikut. Kalau dulu kan mungkin ramonya sedikit gitu kan. Nah hanya terbatas orang-orang yang bisa tren seperti itu mengikuti acara ini. Yang trends itu biasanya mereka kencelan ide Sesunan atau konsep trends dalam arti apa sepanjang sejarah yang bisa diamati dari bukti-bukti autentik data-data yang telah ada terdahulu sebelum Jurlinggih dan Jero Berdesa menjabat? Begini, kalau trends yang ada ini, kita kan sengaja memang mengundang Bute gitu ya. Baik. Ya, di sini kita bagaimana Bute itu didatangkan, kemudian kita somnya. Nah, seperti itu. Ya, itu jadinya mereka mungkin dengan tadi duduk santai, dengan tanpa dia tahu-tahu tren seperti itu. So, bakal sedang ngobrol, sedang makan, sedang asik, tiba-tiba seperti itu. Ada yang laki-laki tadi sedang dia asik bicara dengan semetonnya, tahu-tahu trans tanpa dia sadari. Seperti itulah kejadian. Bedanya pengerebongan ya ataupun trendsnya di Kesiman ini, dan identik juga
mungkin ada orang bilang itu ngerebong itu ngereh lemah. Nah ini kan seperti itu. Betul. Kalau orang ngereh umumnya malam gitu kan, malam. Ini ngerehnya ini udah pada saat ada matahari, sebentar setelah matahari terbit itu selesai. Jadinya bagaimana kekuatan ide Betara dalam hal ini bukan bisa kita nyontohin dalam arti malam saja, tapi juga di siang hari seperti itu. Upacara pengerebongan di Pura Petilan Kesiman ini sangat menarik untuk dipahami makna filosofinya. Prosesi prasawil bermakna untuk meredam aspek asori sampat atau kecenderungan keraksasaan, sedangkan Pradaksina sebagai simbol untuk menguatkan Dewi Sampat, yaitu kecenderungan sifat-sifat kedewaan. Kalau kecenderungan keraksasaan atau asori sampat berada di bawah kekuasaan Dewi Sampat, maka manusia akan menampilkan perilaku yang baik dan benar dalam kehidupan kesehariannya. Demikianlah prosesi pengerebongan di Pura Agung Petilan Kesiman Denpasar. Saya, Jurus Lobby Omnivora, terima kasih dan sampai jumpa.